Di Silverstone, kecepatan bukan sekedar urusan gas yang dibetot habis-habisan, tapi tentang bagaimana bisa berdamai dengan dinginnya aspal Inggris yang siap menelan kesalahan sekecil apapun di tikungan. Sesi FP1 Moto3 Inggris 2026 dimulai dengan tarikan napas panjang dari garasi Veda Ega Pratama. Baru 5 menit pertama berjalan, Silverstone seolah ngasih sambutan paling kejam buat sang pembalap muda kita. Veda sempat tertahan di urutan ke-14, sementara Alvaro Carpe udah anteng banget nangkring di posisi terdepan. Mesin kuda besi terus digali potensinya, tapi karakter aspal sirkuit seolah nolak buat kompromi. Veda malah terlempar jauh ke posisi paling buncit dengan gap waktu nyaris menyentuh 3 detik penuh. Waktu terus berjalan sampai menit ke-15, papan klasemen kelihatan suram banget buat Veda yang masih aja nyangkut di dasar. Di barisan depan, puncak catatan waktu direbut bergantian secara liar, mulai dari Carpe, Maximo Quiles sampai Marco Morelli yang sempat ngebut di angka 2,11075 detik. Tapi justru disinilah mental dingin seorang petarung sejati mulai bicara. Masuk pit sebentar buat evaluasi, nenangin kepala, terus balik lagi ngegas ke trek pas sisa waktu tinggal 7 menit. Tantangan makin berat pas sisa 5 menit dan posisi Veda malah melorot ke urutan ke-16, pas banget waktu pembalap asal Malaysia, Hakim Danis, anteng di urutan ke-11. Alih-alih down, Veda justru milih buat ngeluarin taringnya yang sesungguhnya. Ledakan aksi di detik-detik krusial benar-benar jadi pemandangan yang gokil abis. Dari barisan belakang, Veda merangsek naik gila-gilaan ke posisi 7, sempat turun tipis ke 9, sebelum akhirnya nutup sesi FP1 di urutan ke-6 yang solid banget. Sebuah sinyal ancaman nyata dari tanah Britania, persis di belakang David Almanza yang keluar sebagai yang tercepat dengan selisih waktu tipis 0,532 detik. Dani Pedrosa blak-blakan bongkar kejeniusan taktik Veda Ega Pratama usai bikin comeback gila dari urutan ke-20 di Catalunya. Menurut si legenda Spanyol, posisi start buncit Veda gara-gara kejelimetan traffic kualifikasi itu bukan tanda dia kehabisan bensin, melainkan strategi dingin. Veda dan garasi Honda sengaja menumbalkan setelan one lap magic demi menjaga race pace serta nyawa kompon ban buat duel pamungkas hari Minggu. Pas lampu start padam, Veda ngelepas kopling tanpa panik dan langsung melahap 7 pembalap sekaligus di lap pertama. Masuk pertengahan balap, pas ban depan mulai kelewatan panas, dia sengaja nahan bukaan gas sedikit buat mendinginkan karet ban, sebuah manuver catur yang bikin musuh-musuhnya malah kehabisan daya cengkraman di lap-lap akhir. Pedrosa menilai otak dingin Veda melampaui umurnya. Bahkan, secara terbuka menyindir kalau bakat alami Veda dikawinkan sama paket motor KTM yang paling kencang, itu bakal jadi mimpi buruk paling kelam buat seluruh tim papan atas Eropa. Sementara itu, sirkuit legendaris Silverstone kena hantam efek magis Veda Ega Pratama sampai tiket overload dan promotor Inggris dibuat kelimpungan. Kehadiran Rocky asal Gunung Kidul itu memicu anomali gila di panggung Moto3. Tribun yang biasanya melompong pas sesi pagi mendadak disandra lautan manusia yang udah berkemah sejak matahari baru terbit. Pihak promotor mengonfirmasi lonjakan grafik penjualan tiket di menit-menit akhir dari basis fans internasional dan gelombang diaspora Indonesia. Suasana paddock langsung disulap bak tribun stadion sepak bola yang menggelar partai final, lengkap sama riuhnya sorak-sorai dan kibaran bendera merah putih. Gaya balap Veda yang bernyali gladiator, berani late braking di luar nalar, serta rajin menusuk celah sempit jadi magnet utama pecinta otomotif sejati. Meski rumor panas tim-tim Moto2 mau membajaknya mulai berhembus kencang di garasi sebelah, Veda tetap tenang, mematangkan fondasi karir dan fokus penuh menaklukkan karakter sirkuit teknis Eropa. Panasnya persaingan Rocky Moto3 musim 2026 mendadak jadi bahan perbincangan paling renyah di tongkrongan balap. Pertarungan para talenta muda bukan lagi sebatas siapa yang paling nekat memutar gas, melainkan siapa yang paling matang menaklukkan tingginya tensi kelas dunia. Di tengah gempuran rider belia benua Eropa dan Asia, pilar muda Indonesia Veda Ega Pratama sukses mencuri panggung lewat performa impresifnya bersama Honda Tim Asia.
Langkah pembalap asal Gunung Kidul ini di musim debutnya terbukti tidak sekedar menumpang lewat. Bagi Veda Veda Ega langsung Pratama terlibat dan perang tim Honda dingin Asia, dengan rival finish lamanya balapan bukan sejak berarti ajang selesai pembinaan bekerja. Hakim Danis. Saat yang lain Rivalitas beristirahat, klasik dua mereka kali masih Asia sibuk ini pun mengevaluasi resmi motor, berpindah panggung mempelajari ke level data, Grand Prix. dan mencari cara Meski untuk rider tampil asal lebih kuat di Malaysia itu balapan kerap mencuri selanjutnya. angin dan tampil melesat saat kualifikasi, Veda justru lebih cerdik mengelola ritme balapan demi mengamankan posisi finish yang jauh lebih menguntungkan. Kunci utama Veda terletak pada proses adaptasinya yang tergolong cukup kilat. Mulai dari menjinakkan karakter kuda besi Honda, menaklukkan karakter sirkuit-sirkuit asing di Eropa, hingga menghemat usia ban saat balapan berlangsung. Konsistensi mengamankan poin di paruh pertama musim menjadi bukti sahih kalau Veda sanggup meladeni persaingan ketat para rookie lain. Mengenai target debutnya, Veda sempat menegaskan tekadnya untuk terus menimba ilmu, menjaga konsistensi poin, serta membuktikan kapasitasnya di jajaran pembalap muda terbaik. Hadirnya Hakim Danis dengan reputasi mentereng kian memanaskan persaingan, menjadikan Moto3 edisi 2026 bak kawah Chandra di muka bagi para calon bintang masa depan. Pihak Honda Tim Asia pun sempat menilai bahwa sengitnya kompetisi Moto3 merupakan ruang belajar paling ideal untuk menguji proses perkembangan para pembalap mudanya. Dengan sisa seri yang masih panjang, peluang Veda untuk memimpin peta persaingan rookie Asia sangat terbuka lebar. Jika konsistensi dan fokusnya tetap terjaga, tinggal menunggu waktu saja sampai Veda benar-benar mengunci panggung utama. Di lintasan balap, perubahan aturan itu ibarat tikungan patah yang mendadak. Kalau nggak bikin aksi makin gila di track, ya sukses bikin para rider cuma bisa geleng-geleng kepala. Saat para petinggi dan pemangku kebijakan sibuk meracik regulasi anyar buat masa depan, sentilan tajam dari dalam pedok mendadak bikin suasana garasi panas membara. Era anyar MotoGP musim 2027 memang siap dirombak habis-habisan oleh pihak penyelenggara. Mesin garang 1000cc resmi disunat kapasitasnya jadi 850cc. Fitur ride height device ditendang keluar tanpa ampun dan urusan si karet bundar dialihkan sepenuhnya ke pabrikan Pirelli. Ambisi besarnya jelas, bikin hajatan balapan makin aman sekaligus menjaga peta persaingan antar tim supaya nggak makin jomplang. Namun di balik wacana manis tersebut, kritikan pedas justru meluncur deras dari mulut sang king Marc Marquez. Usai menjajal langsung purwapura Ducati 850cc di sirkuit Brno, Marc Marquez merasa perubahan ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Bagi sang juara bertahan, laju kuda besi memang sedikit melambat, tapi penonton di tribun mungkin tak akan sadar bedanya sama sekali. Menurut pandangannya, efek sengatan karakter ban baru justru terasa jauh lebih dominan ketimbang perombakan pada urusan dapur pacu. Tensi makin mendidih saat Marc Marquez menyoroti urusan aerodinamika yang dinilainya masih setengah hati. Ia secara terang-terangan menyentil pembuat aturan agar berani memotong sayap-sayap angin secara masif.